Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bagi yang beragam muslim membaca basmalah, bagi yang non muslim tetap berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sehat semuanya ya. Ada yang lagi sedih banget. Yosua lagi sedih. Oh enggak. Semangat, oke, mantap. Semoga semangat itu bisa nular ke teman-teman yang lain. Kita absen dulu ya. 10 B. Oke. Adif Nusair. Oke. Yang semangat ya kalau dipanggil ya. Afifa Fitia. Oke. Aprilia Ananda. Oke. Akilah dia. Arya Wiranata. Azam Muktabar. Berliana Keira. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat nggak kita terakhir belajarnya apa? Mengenai kolaborasi KA dengan manusia. Ya, kemarin kita udah kelompokan, kemudian diskusi mengenai bagaimana proses kolaborasi antara manusia dan KA itu ya. Ini masih berkaitan dengan hal tersebut, yang mana materi hari ini adalah mengacu pada penggunaan prompt untuk sehari-hari. Prompt pembentuk KA generatif. Nah, KA generatif itu apa, prompt itu kayak gimana, nanti Pak Kamin akan jelasin pelan-pelan. Ada capaian pembelajaran hari ini, Pak Kamin minta tolong bacain lintang. Yang keras lintang. Capaian pembelajaran menerapkan prompt engineering pada KA generatif, evaluasi konten berbasis KA, dan memahami AI sistem desain melalui proses dan desain thinking. Oke, good. Capaian pembelajaran ini Pak Kamin ambil dari Permendikdasmen ya, jadi mengacu pada kurikulum yang terbaru, yang mana salah satunya adalah menerapkan prompt engineering pada KA generatif. Sebatas ini doang sih materi hari ini. Ya. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Minta tolong Verti. Tujuan pembelajaran, murid memahami prinsip kerja KA generatif dan peran prompt dalam menghasilkan output. Murid mampu membandingkan hasil dari zero shot dan few shot prompt menggunakan tools KA generatif. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Ya, karena tadi kan CP-nya Pak Kamin sebutin di bagian atas itu berhubungan sama ini. Jadi nanti kalian akan Pak Kamin pandu untuk memahami prinsip cara kerja KA generatif, kecerdasan artifisial generatif ya. Terus peran prompt untuk menghasilkan output. Yang kedua, nanti kalian akan membandingkan antara prompt yang zero shoot dan few shoot. Zero shoot dan few shoot itu apa? Ya nanti kita belajar bareng-bareng. Seperti biasa, ada pertanyaan memantik. Pernah nggak sih kalian memberikan instruksi ke KA dan merasa jawabannya ngasal? Coba ada yang mau cerita nggak? Cung, oke. Belakang Stefani, ya. Perkenalan atau nggak usah? Oke. Jadi saya tuh pernah tanya gitu kan tentang pelajaran matematika. Karena kan saya duduknya di belakang dan nggak terlalu jelas juga. Ketika saya ketik gitu, saya kirim, nah ternyata tuh ngasal-ngasal banget. Setelah saya cocokin ke teman-teman yang bisa ngerjain sendiri, ternyata itu ngasal banget dan receh banget. Oke, pengalamannya Stefani cukup mewakilin lah ya. Ya, oke. Jadi kadang emang kalau kita nggak jago nulis prompt-nya, ya output-nya akan ngasal-ngasal banget. Seperti halnya kalau kita, misalkan kita pakai ChatGPT, tolong bikinin dong gambar tungtung sahur misalkan. Kadang tungtung sahur yang dihasilin juga nggak se-ekspektasi kita kan. Atau, halo ChatGPT, tolong bikinin lagu yang keren banget gitu. Itu kan juga kurang ya. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan kedua nih. Kira-kira kalau kalian nulisin prompt buat sesuatu yang keren, kira-kira yang muncul apa? Asal, iya.
Asal banget ya, karena belum membangun database-nya gitu loh, data untuk membuat output yang diinginkan. Apalagi prompt-nya cuma segitu doang. Buat sesuatu yang keren, kan tidak spesifik. Nah, ini yang menyebabkan kadang output-nya ngasal, nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Oke, kita akan masuk ke konsep dasar KA generatif. Kita bakalan bahas dulu KA generatif itu apa, gimana cara kerjanya. Nah, itu kita akan mulai dari paling basic dulu. KA generatif tahu nggak? Nggak tahu. Mungkin tahu tapi kalian oh ini ternyata gitu. Nah, jadi KA generatif itu merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik berupa teks, gambar, musik, video, dengan menggunakan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi, KA itu kan banyak banget tuh, kita udah belajar sebelumnya, KA itu banyak banget bentuknya, banyak banget fungsinya. Nah, KA generatif itu bagian dari KA yang banyak, gede banget itu, yang fokusnya pada pembuatan konten baru, baik itu teks, gambar, musik, video. Nah, secara umum, KA generatif bekerja dengan mempelajari data dan struktur dari data besar atau big data, sehingga mampu menghasilkan output yang menyerupai data aslinya. Jadi, dia akan membangun konten baru berdasarkan big data yang ada, yang dia punya. Ada ciri khusus KA generatif yang nggak dimiliki sama KA yang lain. Ya. Jadi, KA generatif itu sebenarnya tidak berpikir seperti manusia loh. Kita sebagai manusia kan berpikir kontennya, isinya, tapi KA generatif itu nggak paham dan hanya menebak-nebak isi dari kata berikutnya. Makanya kalian pernah ngobrol sama Meta mungkin pas booming kemarin-kemarin tuh. Kamu pernah ajakin chat nggak? Kadang kamu ajakin ngobrol juga nggak nyambung-nyambung banget kan? Karena dia cuma nebak-nebak doang. Yang kedua, memunculkan halusinasi KA namanya. Halusinasi KA itu yang kayak gimana? Halusinasi KA itu dia mengarang referensi kadangkala. Ya misalkan kalian pernah dapat tugas cari artikel pakai KA apa enggak? Belum, sejarah atau bahasa Indonesia, sertain sumbernya gitu. Nah, jadi semalamannya Pak Kamin ya, KA generatif kalau dia itu ngarang referensi. Jadi fakta yang tampaknya meyakinkan tapi aslinya palsu. Misalkan menurut data dari artikel Nana, misalkan jika kita makan 3 kali sehari maka sehat. Referensinya itu ngasal banget itu loh. Jadi dia akan membangun halusinasi palsu. Kelihatannya meyakinkan tapi sebenarnya fakta di baliknya itu nggak ada gitu, kosong. Yang ketiga, ingatannya terbatas. KA itu tidak mengingat seluruh dokumen panjang secara utuh. Maksudnya adalah KA ini kalau kalau ngerjain, kemarin Pak Kamil lihat lagi nyoba ngerjain soal matematika ya, ditinggal dikasih tugas tuh. Kalian kan ada yang ngefoto, tanya sama KA kan, cari jawabannya gitu kan ya. Itu kan kamu hanya ngefoto satu persatu soal kan. Dia itu nggak bisa ngebaca seluruh dokumen gitu. Jadi terbatas banget ingatannya. Kalau tambah lagi dokumen yang mungkin beratus-ratus lembar, dia nggak bakalan mau karena ingatannya terbatas. Yang keempat, penalarannya dangkal. Maksudnya adalah KA bisa membuat jawaban logis di permukaan, tapi sangat mudah salah saat mengerjakan tugas yang kompleks. Contoh misalkan, tolong buatin puisi yang ada lagu Gala Bunga Mataharinya dong gitu. Itu kan kompleks tuh. Gala Bunga Mataharinya kayak gimana ya mungkin tanya. Atau misalkan tolong bikinin rundown acara Maulid Nabi dong. Kadang di permukaan doang, nggak seintens isinya ini, pembicara ini durasinya segini gitu. Dan yang terakhir adalah dia tidak punya memori kerja simbolik. Maksudnya apa? Dia tidak bisa menyusun logika berlapis seperti manusia dalam berpikir. Kalau kita kan lapar, makan, ngantuk, tidur. Dia tuh nggak punya kesadaran bahwa ini prioritas buat dikerjain, ini enggak. Tergantung manusianya aja ngasih promnya kayak gimana.
Nah, ini contoh-contoh dari KA kreatif yang mungkin kalian pernah pakai kali ya. Nah, ini apa? Pernah pakai? Belum? Belum. Ada yang pernah? Ini buatannya Cina ya. Ini Copilot pernah pakai? Belum. Kalau pakai laptop, punya laptop komputer di rumah mungkin sering pakai ya Copilot. Pak Amin sendiri pengguna Copilot. Yang pojok ini yang hitam? Buat apa ini? Buat musik ini. Kemarin pas Pilketos dengar ada soundtrack. Ya, soundtrack itu dibikin sama Suno AI ini. Nah, makanya agak kok sama pada marah ya gitu. Nah, itu. Kelas kalian kreatif-kreatif tuh. Bikin soundtrack Pilketos pakai Suno. Yang ini video generate ya. Benar banget. Ini yang kemarin viral ya, Google VO3 ini yang pernah lihat konten ini manusia jahat teman sih ngasih prompt aku suruh berenang di lava gitu. Pernah? Nah, itu di-create sama Google VO ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang tadi sempat tanya nih. View shot sama zero shot itu kayak gimana? Nah, ini masuk dalam penyusunan strategi penyusunan prompt. Yang mana kalau kita membuat prompt-nya benar, otomatis output-nya bakal benar. Nah, ini nanti Pak Amin jelasin pelan-pelan. Yang pertama, zero shot prompting. Nah, zero shot prompting itu adalah pendekatan di mana KA kreatif diberikan instruksi tanpa adanya contoh tambahan. Contohnya yang tadi yang pertama itu, buatin sesuatu yang keren, itu zero shot tuh, karena nggak ada contohnya. Atau misalkan ada soal matematika nih, tapi kalian nggak ngefoto soalnya, cuma bilang kerjain soal matematika yang bakal aku kerjain dong, gitu doang. Tanpa ada contoh, tanpa banyak konteks gitu loh. Itu zero shot prompting. Temennya zero shot tadi apa? View shot, iya. View shot ini terdiri prompt yang melibatkan pemberian beberapa contoh, biasanya 2-5 contoh. Nah, yang menunjukkan format atau gaya output yang diinginkan, sehingga membantu model untuk memahami pola dengan lebih tepat dan menyesuaikan output agar lebih sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jadi, kalau zero shot itu tidak dikasih contoh, kalau view shot itu dikasih beberapa contoh. Misalkan, buatin gambar pemandangan dong yang kayak gini, yang ada gunung dua, ada sawah membentang, ada jalan di tengah, ada matahari di tengah-tengah gunung tersebut, ada burung di pojok-pojok. Nah, dia kan dikasih contoh tuh. Nah, maka dia akan menggenerate gambar sesuai dengan itu. Kalau kamu konteksnya adalah buatin gambar pemandangan doang, ya nggak spesifik seperti itu, gitu loh. Atau misalkan kalian minta buat, kalian ada tugas membuat naskah drama. Nah, kalau naskah dramanya kalian nggak kasih, aku butuh tokoh 4 yang ada baiknya 2, yang jahatnya 2, kemudian si tokoh ini saling berantem memperebutkan harta warisan misalkan. Nah, itu kan contoh konteks. Nah, itu namanya view shot. Beda halnya dengan zero shot. Iya, seperti itu. Biar nggak boring, bosen dengerin Pak Amin ngomong terus, Pak Amin punya LKPD, ya. Nanti berkelompok 4-4 aja kayak biasa. Ini bertiga, berempat, sama Yosua berempat, sama depan, Keira sama belakang, sebelah ya. Tristan sama sebelah. Oke. Berempat ya. Silakan balik kursinya dulu, boleh? Ya. Ya. Oke. LKPD-nya Pak Kamil udah siapin. Ada, nanti kalian online semua sih, jadi gampang gitu. Pak Amin tentuin ya, sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Oke? Ingat-ingat ya. Terus nanti, kalau udah kelompokan itu kan Pak Amin ngasal ngasih kelompok 1 dari 4 sampai 9 ya. Nanti kalian cari nama kelompoknya yang keren lah. Gitu. Kelompok
unyu-unyu boleh, kelompok Doraemon, baling-baling bambu boleh, gitu ya. Ya. Silakan ini di scan dulu, ada Pak Amin udah siapin di Google Drive, mungkin salah satu aja nggak apa-apa, atau barengan juga nggak apa-apa. Nanti kalian kerjain sesuai dengan kelompoknya. Pak Amin udah siapin 9 file di situ. 9 file itu nanti kalian kerjain yang sesuai dengan kelompok kalian tadi. Kelompok 9 ya kalian klik yang kelompok 9. Kalian dapat kelompok 2 ya kliknya kelompok 2 aja gitu. Bisa nggak? Ini ke ini ya, Bang. Ting. Nah itu. Kelompok 9. Ini. Edit. Buka. Itu pakai dulu. Mau aja ya. Ya nanti yang penting asal buka dulu, nanti Pak Amin jelasin cara kerjanya. Kalian nanti kan isinya begini ya. Nah ada dua file ini kan ya. Kalian nanti buka yang dalam ini. Nah nanti kan udah kebagi itu ada 9 kelompok. Kalian bisa edit filenya ya. Kalian kerjain sesuai dengan kelompoknya. Nah Pak Amin jelasin cara kerjanya ya. Jadi nanti kalian akan nyobain 2 prompt, 1 zero shoot, 1 view shoot ya. Ada yang nyoba zero shoot, ada yang nyoba view shoot biar cepat ya. Hasil outputnya kamu tulis di sini, kamu copy paste aja, itu kan bisa di copy paste tuh ya. Copy paste aja, bebas pakai KA apapun yang kalian nyaman. Kamu nyaman pakai Meta, silakan pakai Meta. Kamu nyaman pakai Gemini, silakan pakai Gemini. Kamu nyaman pakai black box, silakan pakai black box. Ya. Setelah kamu copy paste dan jalanin, ini tinggal copy paste doang ya. Nanti kalian bandingin antara zero shoot dan view shoot, terus kalian kasih kesan dan hasil analisa kalian di sini. Ya, bagian kesan dan analisis ini kalian perlu diskusi. Ini ada 4 prompt yang kalian coba. Kemudian nanti terakhir kalian tulis kesimpulan di bagian situ. Oke? Ya, silakan boleh bekerja dan berdiskusi. Udah di copy, udah dikasih ke ChatGPT-nya. Mana? Nah itu kan hasilnya tuh. Nah, kamu copy aja, bisa. Nggak select text. Kalau, nah nanti kamu bisa beberapa kayak gini loh. Nah, ini kali ya. Nah, kamu copy, terus kamu paste ditaruh zero shoot. Tadi aku nyarinya full shot. Ini Oh iya zero shoot ya. Berbagi tugas lah. Udah ya? Oke, siapa yang mau bacain nomor 1? Kelompok mana? Angkat tangan. Kelompok. Ya, kelompok galon pecah. Oke, dari situ aja. Kelompok galon pecah, silakan. Hasil diskusi kalian. Bagian nomor 1 ya, caption Instagram promosi produk, silakan. Galon pecah. Dari situ aja. Setelah saya cari di KA, yang muncul itu segarkan hari kamu dengan kebaikan alami, 100% sehat, 100% nikmat, dan yuk mulai hidup lebih sehat dari sekarang.
Ya. Itu yang zero shoot. Kalau yang shoot apa kamu? Ayo. Kalau yang view shoot, kesegaran alami dalam botol kecil, siap segarkan langkahmu setiap hari. Hashtag healthy vibes. Ininya analisisnya. Harusnya coba analisisnya. Ini hasil perbandingan zero shot dan zero shot menghasilkan kalimat promosi yang lebih singkat, tugas, dan lebih umum. Sementara itu, view shot lebih variatif, kreatif, serta mengikuti pola contoh yang diberikan sehingga hasilnya terasa lebih natural dan sesuai kebutuhan promosi. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok galon pecah. Yang nomor 2, Cung. Oh, tadi udah booking ya, kelompok apa? Imut lucu menggemaskan. Silakan nomor 2. Perhatiin ya, teman-teman ya. Jadi yang nomor 2 itu kami yang dari Zero Shoot itu respon dari KA-nya tuh sabun herbal buatan murid, dibuat dari bahan alami pilihan, aman untuk kulit, ramah lingkungan, dan dikemas kreatif penuh inovasi. Sedangkan yang View Shot itu jawabannya pilihan 1, singkat dan langsung, judul video, sabun herbal SMA Negeri 1 Padamara, solusi kulit sehat alami. Deskripsi, yuk lihat inovasi keren dari SMA Negeri 1 Padamara dalam video ini. Kami perkenalkan sabun herbal buatan tangan siswa-siswi yang terbuat dari bahan-bahan lokal. Sabun ini ramah lingkungan, cocok untuk kulit sensitif, dan dikemas dengan desain kreatif. Jadi analisis kami itu menurut kami KA dengan prompt Zero Shot memberikan jawaban lebih singkat dan ringkas karena prompt tidak lengkap dan rinci, sedangkan KA dengan prompt View Shot memberikan jawaban yang lebih rinci dibandingkan dengan Zero Shot karena mencantumkan contoh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok lucu imut menggemaskan. Nomor 3, angkat tangan. Oke, kelompok ikan terbang. Silakan, jubir kelompok ikan terbang. Zero Shot, yuk bergabung dalam kegerakan hidup berkelanjutan. Tas daur ulang kami tidak hanya stylish, tapi juga ramah lingkungan. Dukung pelestarian bumi dengan pilihan yang lebih bijak. Hashtag tas daur ulang, hashtag hidup berkelanjutan. View Shot, gaya tanpa beban, tas daur ulang untuk bumi yang lebih baik. Hashtag tas daur ulang, hashtag ramah lingkungan. Pesan dan analisisnya yang Zero Shot mengajak untuk bergabung tetapi lebih mengarah ke promosi. Yang View Shot lebih mengarah kepada mengajak dengan kata-kata yang lebih dekat kepada para pembaca. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok ikan terbang. Yang terakhir, kelompok pertanyaan nomor 4. Oke, kelompok blubuk dulu kali ya. Udah acungkan tangan kelompok blubuk. Untuk yang Zero Shot, hasilnya selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan memperkenalkan inovasi baru dalam menjaga cita rasa warisan Nusantara, yaitu minuman tradisional yang kami kemas secara praktis, higienis, dan tetap nikmat dinikmati kapan saja. Untuk View Shot ada Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami hadir dengan inovasi minuman tradisional yang dibalut kemasan modern karya kreatif siswa SMA Negeri 1 Padamara. Analisisnya? Kesan dan yang kesan menghasilkan kalimat pembuka yang sederhana, sopan, dan mudah dipahami, tapi kurang menarik perhatian audiens. View Shot lebih bervariasi, terstruktur, serta menonjolkan identitas produk inovasi siswa SMA Negeri 1 Padamara sehingga terasa lebih kreatif dan berkesan. Analisisnya, Zero Shot bagus untuk pembukaan formal, tapi terkesan datar. Sedangkan View Shot lebih unggul karena mampu menyesuaikan gaya sesuai contoh, sehingga kalimat pembuka terasa hidup dan lebih menarik bagi pendengar. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok blubuk. Yang mau membacakan kesimpulan. Kasih kesempatan buat kelompok 9, yaitu kelompok Samirah Pride. Ya, nama kelompoknya Samirah ya. Nomor 1 dulu. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari prom?
Kelebihannya bisa menghasilkan teks yang sangat alami dan mudah dipahami, sedangkan kekurangannya potensi ketergantungan, keterbatasan pemahaman konteks, jawab tidak selalu akurat. Oke. Nomor 2. Satu aja dulu, satu aja. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok Samira Pride. Yang kesimpulan kedua. Sini dulu. Nasi Padang. Kelompok Nasi Padang, silakan. Iya. Jelaskan alasannya. Jawaban kami akan memilih Serosot jika ingin mendapatkan jawaban yang lebih ringkas dan tidak terlalu membutuhkan jawaban yang terlalu detail. Lalu, kami akan memilih Viewshot jika membutuhkan suatu jawaban yang detail, lengkap, dan lebih mudah dipahami. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nasi Padang. Terakhir, kesimpulan ketiga. Kelompok apa, Ceneko ya? Bukan. Kelompok penguasa ubur-ubur. Lebih keras kali ya, lebih keras. Ngasa itu karena cara So ya, kerasin lagi. faktor yang membuat AI ngasa itu dikarenakan cara berpikir AI dengan manusia berbeda, adanya halusinasi AI dan juga pengaruh dari perintah pengguna AI. Oke, good. Terima kasih untuk kelompok apa lupa namanya? Kuasa ubur-ubur. Oke, kita udah membacakan semua ya dari awal sampai akhir. Nah, tadi udah disampaikan sama teman-teman kalian juga bahwa Zeroshoot dan Viewshot ini punya keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. Ya. Coba kita kembali ke depan lagi semuanya. Kita coba rekap apa yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama kita belajar apa? KA generatif ya, mengenai KA generatif. Ya, terus apa lagi? Prom ya, bagaimana membuat prom yang efektif, yaitu menggunakan Zeroshoot dan untuk kasus tertentu Zeroshoot kepake nggak? Kapan kita menggunakan Zeroshoot sih? Ya, pengen jawabannya udah kompleks, pakailah Zeroshoot gitu ya. Kalau Viewshot khusus buat apa? Jawabannya kompleks, terus detail, terus print, detail sama rinci, sama. Ya udahlah ya. Oke. Hari ini belajar mengenai bagaimana menggunakan prompt yang efektif untuk KA generatif ini. Seneng apa enggak? Senangnya di mana? Oh, jadi tahu ya. Ya, jadi mungkin habis ini kalian belajar mengenai KA generatif, kalian pakai promnya, kalian mungkin nanti bikinnya nggak ngasal kali ya. Terus ada yang masih bingung pemakaian Zero sama Viewshot? Aman? Oke. Karena udah aman, pertemuan yang berikutnya kita bakalan belajar mengenai pembuatan konten menggunakan prompt. Jadi nanti kalian akan Pak Amin ajak pakai prompt untuk membuat konten kreatif gitu. Nanti pakainya aplikasi yang beberapa yang Pak Amin tunjukin tadi. Bisa pakai Suno, bisa pakai Heigen gitu. Itu ya. Paling seperti itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucap syukur bagi yang beragama muslim membaca hamdalah dan yang non muslim tetap bersyukur juga. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. See you next time.